Ya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Ya, hari ini saya diberikan tema tentang mengerti kehendak dan rencana Tuhan bagi saya. Ya, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kalau kita akan merenungkan tema ini, saya ingin mengajak kita membaca dari kitab Hakim-Hakim dalam Perjanjian Lama. Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 17, dan kemudian langsung dilanjutkan ayat 22 sampai 24. Sekali lagi kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Hakim-Hakim itu sesudah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, baru masuk Yosua. Nah, tidak lama dapat kitab Hakim-Hakim. Ya, Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-11 sampai 17, saya bacakan firman Tuhan ini. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apa akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman. Ayat 22 sampai 24. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan, lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Ya, demikian firman Tuhan yang kita baca. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita merenungkan dalam perjalanan hidup kita, ya banyak suka dan duka. Kita sering diperhadapkan dengan persoalan, diperhadapkan dengan tantangan, dihadapkan dengan pergumulan. Dan seringkali kalau kita melihat tantangan kita yang dari luar, ya, misalnya keadaan-keadaan sekarang yang tidak menentu, yang memprihatinkan, ya. Di Amerika ini kasus flu itu dalam 15 tahun terakhir ini yang sekarang ini yang paling tertinggi. Sampai 24 juta kasus flu. 310.000 itu dirawat inap. Dan yang menarik untuk saya adalah 13.000 itu meninggal karena flu. Jadi kalau lihat memang mengkhawatirkan.
banyak juga orang-orang yang khawatir dengan keadaan sekarang. Kemarin saya ke IKN hari Kamis, pulang hari Jumat, dan di sana beredar cerita tentang pembangunan ini mangkrak mungkin begitu ya. Tapi saya sampai di sana saya kaget karena kantor-kantor Menko-nya itu 6 sudah selesai. Lihat istana Garudanya, saya diizinkan masuk sampai masuk di pagar bagian dalam. Memang istananya megah, luar biasa. Saya menunggu sampai waktu senja, karena bilangnya kalau malam lampunya itu indah ya. Dan saya lihat lampunya benar. Begitu senja, belum matahari terbenam, lampu dinyalakan. Kok indah sekali ya ini. Ini saya tahu hutannya karena saya pernah bekerja di daerah situ. Ini hutan belantara, hutan lebat. Jadi kota di tengah hutan. Rumah apa itu? Tempat karyawan sudah ada tersedia berapa building gitu ya. Baru di sana ada hotel, Swiss Hotel, bukan Swiss Bell, tapi Swiss Hotel itu yang harganya mencengangkan. Satu malam standar aja 4 juta. Saya tapi masuk di kamar itu dan belum tidur ya. Indah sekali, luar biasa. Sudah ada rumah sakit, Mayapada, ada Hermina. Nah, yang menarik adalah sudah ada Excelso kopi, jadi persis di depan istana. Jadi kemarin cari-cari di mana dapat dan melihat istana di depan Excelso. Indah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, orang sangat khawatir. Ya. Itu keadaan. Dan kalau kita lihat juga, keadaan sekarang ini, begitu banyak orang yang sepertinya putus asa, karena seolah-olah dia tidak mempunyai kemampuan. Jadi orang yang merasa tidak memiliki potensi, lalu kemudian dia mulai membatasi diri. Ia tidak berkembang, berputar-putar dalam keadaan seperti itu. Begitu menghadapi hal-hal seperti ini, itu sepertinya mundur teratur ya, berdiam diri. Maaf, saya melayani orang dekat rumah, itu sampai seperti itu, dan maaf akhirnya mulai terganggu. Sebelumnya pegang perusahaan yang besar, itu ketemu dengan saya sampai saya bilang, oh Tuhan, sering saya ditelepon, saya datang, saya menguatkan. Sampai maaf istri dan anak-anaknya meninggalkan dia, karena dari orang yang lumayan jadi nol. Dan dia malah, sekarang saya tidak mampu apa-apa, apalagi kena sakit. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, itu keadaan kita. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara, ini yang sebenarnya dialami oleh si Gideon ini ya. Gideon ini, pekerjaan sehari-harinya itu memang mengirik gandum. Jadi dia mengirik gandum untuk keluarganya. Karena pada waktu itu orang-orang Midian, orang-orang Amalek menyerang orang Israel. Tidak memberikan kesempatan. Mereka kalau panen, orang Midian datang, orang Amalek datang, langsung menghancur-hancurkan panenan mereka. Jadi Gideon ini orangnya luar biasa sebenarnya. Tapi akhirnya dia mengirik gandum, dan yang aneh itu, kan mereka kalau mengirik gandum itu di ladang gandumnya. Ini masuk ke tempat pemerasan anggur, itu di rumah Israel, itu ada memang tempat untuk pemerasan anggur. Itu tempat yang tersembunyi, karena di area rumah. Ini yang lucunya, mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Jadi, begitu takutnya Gideon itu kepada orang Midian. Bahkan dalam responnya kepada malaikat Tuhan, Gideon ini seolah-olah merasa masa depan daripada bangsanya itu sama sekali gelap. Dia benar-benar seperti kehilangan. Lalu dia selalu menganggap dia tidak punya potensi apa-apa. Itu Gideon pada waktu itu. Tapi saya lihat di sini kehebatan Tuhan. Tuhan akhirnya mengubah Gideon
dari orang yang seperti itu menjadi orang yang luar biasa, pejuang Israel yang sangat dihormati sampai saat-saat ini, karena dia diubah Tuhan, diubah oleh Tuhan, dan Tuhan memakai dia secara ajaib. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ini yang kita ingin renungkan dalam tema ini. Mengerti kehendak Tuhan dan rencana Tuhan bagi saya. Situasi yang kita hadapi seperti ini. Bagaimana kita hadapi situasi ini? Tuhan mampu untuk mengubah kita yang penuh kekhawatiran, putus asa, kita yang tidak menyadari potensi diri untuk kita dipakai oleh Tuhan. Saatnya sekarang kita harus lihat apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kita dan rencana Tuhan atas kita. Nah, yang kita ingin lihat, kita renungkan dari firman Tuhan ini tentang bagaimana Tuhan mengubah. Saya merenungkan yang pertama, kalau melihat kehidupan Gideon ini, ketika Tuhan mengubah Gideon, sama seperti Tuhan juga mengubah kita, itu adalah Tuhan menyatakan rencana yang besar kepada kita. Saya waktu bertemu dengan perusahaan yang jadi begini, kenapa kami ke IKN? Kami akan mengambil satu lahan tanah di sana untuk PGLI. Dan kami pergi ke satu perusahaan yang memang itu di bawah otorita, di bawah Forum Arsitek Indonesia, yang mereka ini menjadi bagian daripada perusahaan-perusahaan untuk mencari investor di dalam IKN. Nah, kami melihat tanah itu ada mungkin sekitar 1.300-an meter. Itu di KIPP. Ini menarik. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tidak tertarik sebenarnya ada di situ. Tapi kenapa? Karena waktu ada presentasi dari perusahaan itu, digambarkan site plan-nya daripada IKN itu. Ada site plan. Kita lihat, kita tanya kemungkinannya, segala sesuatu, kita adakan cek, recheck segala sesuatu. Memang karena melihat perencanaannya itu, kami tertarik. Nah, saya berpikir, Bapak, Ibu, dan Saudara, cara Tuhan melibatkan kita, mengubah hidup kita, karena seperti kita melihat side plan-nya Tuhan yang besar. Nah, kalau kita lihat side plan-nya Tuhan, rencana Tuhan yang besar, dan kita ternyata akan dilibatkan di sana, Bapak, Ibu, dan Saudara, pasti kita berubah. Kalau kita tidak melihat rencana, saya pikir tidak ada di antara kita itu tertarik untuk melakukan sesuatu. Nah, dalam firman Tuhan ini, rencana besar yang disampaikan Tuhan kepada Gideon, itu tentang Tuhan akan melepaskan bangsa Israel daripada Midian. Jadi kalau berbicara rencana Tuhan, ini bukan berbicara untuk hanya pribadi kita. Tapi rencana Tuhan ini untuk satu bangsa, rencana Tuhan ini untuk bangsa-bangsa. Itu cara Tuhan membicarakan rencananya. Dan kalau kita membicarakan tentang rencana Tuhan itu pasti Tuhan akan genapi. Rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Bapak, Ibu, dan Saudara, Alkitab mengatakan ini, Mazmur 33 ayat yang ke-11, dikatakan begini, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Jadi kalau kita berbicara rencana Tuhan itu bersifat tetap, dan rencana Tuhan itu digariskan sampai kepada turun-menurun. Dalam Yesaya 25 ayat 1 dikatakan bagian B-nya, sebab dengan kesetiaan yang teguh, engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu kala. Ya, sejak dahulu. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita berbicara rencana Tuhan, ini rencana yang pasti akan digenapi. Nah, kalau kita lihat rencana Tuhan yang besar,
adalah berbicara Tuhan sedang mengerjakan untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Ada yang bilang gagal, Pak. Siapa bilang gagal? Tuhan sedang memproses itu sampai penggenapannya nanti terjadi. Dan kalau kita lihat rencana Tuhan ini, maka kita akan terlibat di sana. Tidak ada di antara kita, Bapak Ibu dan saudara, ketika kita percaya, tidak terlibat dalam rencana Tuhan untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Tidak ada. Orang Kristen pasti akan dilibatkan Tuhan untuk rencana yang besar. Kalau kita lihat rencana ini, maka Tuhan ingin kita berubah dan mengikuti rencana Tuhan. Saya sering dibawa penginjilan. Memang saya tidak bisa konsentrasi karena biasanya Pak, ayo Pak penginjilan. Dan saya ikut ya Bapak Ibu dan saudara. Saya kadang-kadang tidak mengerti, tapi kehadiran itu berhubungan dengan mendapat jiwa. Kemarin ada satu pertemuan, ini sebenarnya satu keluarga. Cuma yang dikumpulkan itu semua generasinya mereka, anak-anaknya. Beberapa anak-anak kumpul. Lalu kemudian saya dengar apa yang mereka ingin sampaikan. Dan ternyata kerinduan ada salah satu orang tua lah, dua orang. Supaya anak-anak kami, Pak, menerima Tuhan Yesus. Anak-anak kami percaya kepada Yesus. Banyak anak-anaknya. Lalu saya pikir apa buat kebaktian? Gimana ya? Kan kita makan gitu di satu tempat. Mulai. Wah diskusinya berat-berat yang ditanya mereka. Inilah itulah, waduh banyak. Pak, saya mau tanya Bapak pendahuluan itu. Katanya Bapak kan, kalau orang percaya itu pribadinya dia dengan Tuhan. Boleh nggak Pak kalau saya tanya, kalau saya jadi orang tua nanti, saya membiarkan anak saya, ya terserah dia mau pilih percaya apa gitu. Saya juga mulai, wah ini pertanyaan serius ini ya. Jadi bapak ibunya orang Kristen, dia bilang kalau saya jadi orang tua boleh nggak saya membiarkan anak saya memutuskan sendiri untuk dia mau ikut Tuhan atau tidak. Ini pertanyaan anak muda sekarang. Ini sama seperti LGBT gitu ya. Pertanyaannya, jangan waktu kecil kamu memberitahu apa itu dia punya orientasi seksnya itu dia laki-laki atau dia perempuan. No sekarang. Itu perkembangan sekarang. Jadi Bapak Ibu lihat anak-anak ini nanti. Di sekolah itu akan menjadi sesuatu yang kalau kena gurunya yang aneh-aneh itu akan berkata begitu. Enggak boleh loh bilang dia laki-laki, enggak boleh loh bilang dia perempuan. Nanti ada kamar kecil, laki-laki perempuan di tengahnya netral. Iya ini perkembangan sekarang. Nah ini pertanyaan, saya kaget. Wah saya jawab A, B, C, D. Saya bilang Tuhan ini berat juga ya kalau anak-anak bertanya langsung saya dipaku begini. Gimana Bapak Ibu? Coba ada yang jawab. Berani Bapak Ibu menyerahkan anak Bapak Ibu untuk terserah dia kemudian hari menentukan dia menjadi percaya kepada siapa. Ini kita puji Tuhan ada sekolah minggu di atas. Diajarkan sejak kecil. Oh Bapak Ibu, saya akhirnya bicara gini. Gini, kamu contohnya adalah warga negara Amerika. Kamu bisa enggak menghilangkan orang tuamu warga negara Amerika, lalu anakmu bilang, kamu terserah warga negaranya, kamu pilih negara mana. Itu kan identitas. Lalu kedua, kamu orang Amerika, bapak ibumu baru anakmu. Kamu bisa nggak bilang, kamu terserah, tidak ada hukum Amerika untukmu. Ini goblok saya bilang. Baru dia bilang, iya Pak ya. Dia bilang, ajarinlah anakmu. Tapi Pak kalau dia mau milih gimana? Susah juga ya jawab anak-anak sekarang. Kalau dia mau milih gimana Pak? Kan kebebasan Pak. Free will. Wah ini mulai bicara free will. Saya tabrak. Memang free will kamu bisa menentukan kamu selamat atau tidak? Enggak. Karena engkau free willmu itu sudah berdosa. Waduh, mulai dia bingung. Kamu kalau punya anak, itu sudah mau menuju neraka, saya katakan. Lalu kamu bilang terserah kamu memilih. Menuju neraka silakan. Saya rasa kamu akan bilang jangan ke sana, jangan.
Loh kalau dia tetap mau ke sana Pak? Saya ambil meja itu lagi makan, saya bilang, di sana neraka ya, kamu lagi di sini. Apa kamu akan membiarkan di tengah jalan ini terserah. Saya rasa kamu sampai di ujung meja di sana, kalau itu neraka di sana, kamu masih akan mengatakan di sampai ujung, jangan nak, karena ini neraka. Kamu harus percaya Tuhan Yesus. Ya enggak? Baru dia, benar Pak. Saya bilang kamu harus dilayani pribadi. Dan benar, dilayani. Dia nggak ngerti tentang keselamatan di dalam Yesus yang kuat. Bapak, Ibu, dan Saudara, menunjukkan rencana Tuhan kepada kita adalah keselamatan bangsa-bangsa. Apa kita mau mengerti kehendak Tuhan ini? Apa rencana Tuhan ini? Kalau di sini saya tidak ragukan, pasti Bapak Ibu kami mau terlibat di dalam rencana Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi Tuhan biasa selalu akan menunjukkan rencananya untuk mengubah konsep kita. Mungkin kita pernah dengar namanya William Carey ya. William Carey ini seorang misionari dan dia disebut misionari modern yang pertama. William Carey ini terkenal seperti disebut sebagai tukang sepatu. Jadi memang dia pintar membuat sepatu. Nah, William Carey ini akhirnya dia melayani di India. Bapak, Ibu, dan Saudara, dia juga mempunyai suatu konsep yang besar tentang perubahan India. Dia tahu rencana Tuhan untuk India. Karena dia pernah menulis begini, William Carey. Ini saya cuma mengutip satu kalimat. Segala pengharapanku ada pada Tuhan, dan segala pengibaranku muncul dari Tuhan. Tanpa kuasa Tuhan, tidak mungkin ada orang Eropa yang bertobat. Jadi dia yakini kedaulatan Tuhan. Lalu dia tambah, dan kuasa Tuhan itu dapat mengubah orang India manapun. Dia yakin India pada waktu itu kan dikatakan negara penyembah berhala. Tidak ada orang Inggris yang sebenarnya ingin datang untuk menyampaikan itu. Mereka cuma menjadikan India itu seperti jajahan. Tapi pada waktu itu William Carey melihat bahwa orang India itu bisa diubah oleh Tuhan Yesus. Dari visi ini, akhirnya dia memutuskan untuk melayani di India. Dan waktu di India sangat luar biasa. Bukan sangat luar biasa dia penginjilan. Ternyata di awal-awal tidak ada orang bertobat. Yang datang adalah anak pertamanya meninggal. Yang datang berikutnya istrinya sakit, terganggu jiwanya. Dia harus merawat sampai meninggal. Dia menikah yang kedua, istrinya yang kedua juga meninggal. Anaknya yang kelima juga, anak yang bungsu, meninggal. Dia penderitaannya luar biasa di sana. Tapi akhirnya muncul orang-orang yang percaya. Karena dia lihat rencana Tuhan untuk ini. Saya pikir kalau Tuhan menunjukkan rencana kepada kita, pasti kita akan melakukan untuk Tuhan. Nah, tanya dalam diri kita, apa sih rencana Tuhan yang saya mengerti sekarang, Bapak Ibu? Ya, saya sekarang sadar, mungkin generasi yang saya ketinggalan zaman. Anak sekarang sangat maju loh. Pertanyaan yang tadi itu kena saya. Kalau saya bilang tidak boleh, kamu harus tentukan dia. Ini hak asasi muncul lagi pasti, Pak. Sekarang ini hak asasi, Pak. Nggak bisa kita bilang begini. Itu dia anak-anak itu. Saya sampai lihat, kamu sebenarnya masih kuliah tuh. Enggak, Pak, saya baru tamat. Baru tamat. Sudah mikirnya kayak gitu, berat-berat. Saya bayangkan kalau nggak mungkin kita tidak bertemu. Dia akan punya anak, dia bilang, Papa, Mama Kristen, terserah kamu. Hari ini mau jadi apa? Saya sangat yakin dia tidak suruh pergi sekolah minggu. Nanti Pak, kalau dia sudah menentukan baru dia mau kemana silakan pasti gitu. Tapi di sini enggak kan. Ayo anak-anak datang gereja, masuk sekolah minggu. Puji Tuhan. Nah yang kedua, ini dikatakan dalam firman Tuhan, luar biasa ya. Tuhan itu
memberikan kepada Gideon tentang, atau menunjukkan kepada Gideon tentang potensinya. Coba kita lihat ya, di dalam firman Tuhan ini waktu malaikat bertemu, apa yang dikatakan malaikat kepada Gideon? Coba kita lihat ayat 12. Ayat 12 dikatakan, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, apa? Ya, pahlawan yang gagah berani. Apa memang Gideon pahlawan? Orang sembunyi di tempat pemerasan anggur untuk mengirik gandum. Ini sangat mentalnya sangat tidak ada apa-apa. Kenapa Tuhan harus mengatakan ya pahlawan yang gagah perkasa? Karena Tuhan ingin menemukan kepada Gideon potensi dirinya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya percaya dalam hidup kita, Tuhan ingin menyadarkan tentang potensi kita. Mungkin kita belum tahu apa yang menjadi potensi kita. Tapi Tuhan akan menunjukkan kepada kita betapa hebatnya kita sebenarnya dan dapat dipakai oleh Tuhan. Kalau kita lihat dalam Alkitab, banyak juga sebelumnya hamba-hamba Tuhan itu sebelum dia dipakai luar biasa. Juga orang hamba-hamba Tuhan yang terlalu menganggap dirinya tidak punya kemampuan apa-apa. Saya berikan contoh, Musa. Ingat waktu dipanggil Musa. Kan waktu Tuhan panggil dia bilang begini. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Itu adalah Musa yang hebat. Lalu Tuhan cuma mengatakan begini, ini potensinya diangkat ya. Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Itu cara Tuhan mengangkat kita untuk menunjukkan kepada kita potensi kita. Yang kedua, Yeremia. Yeremia ini orang yang paling mampu bertahan ketika bangsa Israel itu akan dihukum oleh Tuhan karena begitu jahatnya orang Israel. Jadi seorang nabi yang bisa bertahan dengan kejahatan bangsa pilihan Tuhan sampai terhukum. Waktu dia dipanggil, Yeremia 1 ayat 6, dia jawab begini, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara sebab aku ini masih muda. Rupanya Yeremia dipanggil Tuhan masih muda belia dan memang tidak pintar berbicara. Tapi dalam Yeremia 1 ayat 9 Tuhan memberikan kepada dia tentang potensinya. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutnya. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Potensi Yeremia diangkat Tuhan, dibuka Tuhan, dan kemudian dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Demikian dengan Gideon. Kalau kita baca Gideon ini, kan dia berkata ayat 15, Tuhanku, dengan apa akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku yang paling kecil, suku Manase, aku pun seorang paling muda di antara keluargaku. Kecil ya. Tapi Tuhan katakan, akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Gideon belum kelihatan potensinya. Tapi Tuhan sudah menunjukkan, kamu bisa. Makanya disebut, ya pahlawan gagah perkasa. Saya nggak tahu Bapak Ibu dan Saudara, kita sadar nggak potensi kita. Saya rasa kita kapasitas yang diberikan Tuhan, potensi kita itu sangat luar biasa. Sayang kalau tidak digunakan Tuhan. Makanya kalau mengerti kehendak Tuhan, mengerti rencana Tuhan, lihatlah kita bisa dilibatkan Tuhan dalam rencana dan kehendak. Itu yang Tuhan inginkan sebenarnya, Bapak Ibu. Sekarang di beberapa tempat, di beberapa gereja memang digalakan orang berbeban untuk misi dan saya lihat militansi. Saya pernah diminta untuk memberikan
sedikit semacam jadi pembicara. Itu orang berkumpul dan ada orang tua sampai orang muda. Itu gerakan untuk mereka memberitakan Injil itu seperti ya terasa sekali di dalam kumpulan itu. Saya sampai bilang dalam hati saya, ada ya orang-orang yang sampai militannya seperti ini untuk Injil, untuk pekabaran Injil. Saya sampai malu loh Bapak Ibu dan Saudara. Mereka itu kalau diberikan kesempatan bersaksi begini, karena itu kan 3 hari pertemuan, itu berebutan maju ke depan untuk berbicara tentang apa? Saya menginjili ini, saya menginjili begini. Saya juga heran kok bisa ya kebakar gini orangnya kayak itu mulut mereka kalau tidak memberitakan Injil, sepertinya mereka tidak akan ada apa-apanya gitu. Ini bukan orang-orang yang tidak sibuk kerja. Saya tahu dia dari perusahaan ini, dia manajer ini dan begitu. Saya tahu orang-orang itu jiwanya memang untuk Injil. Saya bilang ini mungkin Tuhan hidupkan dia, punya beban dan potensinya ada. Sederhana ketemu orang bersaksi ya, tadi seperti Eka menyaksikan, itu ada selalu kesempatan untuk kita memberitakan Injil. Kemarin saya naik ojek, lalu tidak sengaja ngomongkan karena hujan gitu. Jadi saya bilang bagaimana, iya Pak, hujan-hujan begini Bapak masih mau naik ojek gini. Saya bilang nggak apa-apa, kenapa nggak boleh ya? Boleh Pak, kelihatannya Bapak ini bukan orang yang begini-begini, susah-susah gitu. Paling naik mobil atau apa, enggak, saya naik ojek gitu. Ngomong, ya Tuhan itu gini. Wah masuk saya. Tentang Tuhan Yesus saya tanya, waduh kesempatan ini. Dia dengar Tuhan Yesus, dia bilang, oh iya Pak, iya Bapak orang Kristen ya. Iya, saya orang Kristen, saya pendeta. Waduh saya gonceng pendeta katanya. Puji Tuhan, tapi saya jelaskan tentang Yesus itu juru selamat. Saya suka cita. Turun, cuma karena saya harus naik kendaraan lain, jadi saya turun, tidak lanjut. Cuma nomor teleponnya saya simpan. Dia salam, terima kasih Pak. Pembicaraannya kayaknya hari ini beda untuk saya. Saya bilang Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu ya, kita aktif dalam pemberitaan Injil. Nah yang terakhir, ini tentang bagaimana mengerti kehendak. Saya merenungkan tentang kehendak Tuhan ini berbicara tentang pribadi. Kalau bicara rencana, itu sifatnya Tuhan punya rencana yang besar. Tapi kalau bicara kehendak, itu bersifat pribadi. Dalam konteks firman Tuhan ini, jadi Bapak Ibu, kalau ditanya apa rencana Tuhan dan kehendak Tuhan itu sama? Tidak sama. Rencana Tuhan itu pasti akan digenapi. Tapi kalau berbicara kehendak Tuhan, kita masih bisa seperti negosiasi. Ya, kehendak Tuhan. Kita akan bisa satu waktu mengatakan, saya tidak mau. Atau saya mau. Jadi kalau berbicara kehendak Tuhan yang pribadi itu adalah ya atau tidak. Itu Bapak Ibu. Kenapa saya katakan begini? Ini contoh Esther. Waktu itu kan Mordekai bilang, supaya Esther itu menghadap kepada Raja Ahasveros untuk menyampaikan tentang bagaimana keadaan bangsa Yehuda, Israel pada waktu itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Esther bilang, saya belum dipanggil, saya begini, kalau begini kemungkinannya. Lalu Mordekai kan berbicara kepada Esther begini, sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Ini rencana Tuhan. Tapi kemudian dia katakan, dan engkau kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat ini seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Esther harus jawab, ya atau tidak. Itu kehendak Tuhan untuk Esther. Dia mau dipakai Tuhan atau tidak. Bapak, Ibu, dan Saudara, mengertilah kehendak Tuhan itu
itu bersifat pribadi dan kita harus jawab. Kalau Bapak bilang tidak, ya tidak. Dan Tuhan pakai rencananya melalui orang lain. Kalau Bapak Ibu bilang ya, Tuhan pakai Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu juga tidak mau, gak apa-apa. Tuhan bilang saya bisa pakai yang lain. Itu yang Tuhan buat. Rencananya pasti digenapi. Tapi kalau kita katakan tidak, kita tidak ikut dalam rencana Tuhan itu, karena kita yang mengatakan tidak terhadap kehendak Tuhan. Tapi ketika kita katakan ya, maka kita berbahagia. Karena nanti satu waktu Tuhan katakan, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kesukaan bersama dengan Tuhan. Itu yang jawab, ya pada kehendak Tuhan. Ya, saya tidak berpanjang hari ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Rencananya dimengerti. Mari kita terlibat dalam rencana Tuhan yang besar. Dia mengendaki kita masuk di dalam rencananya. Kita menjawab apa terhadap kehendak Tuhan dalam hidup kita. Perlu kepekaan Bapak Ibu. Nah, kalau ditanya saya tidak bisa buat apa-apa. Tuhan akan menunjukkan potensi Bapak Ibu dan saudara ketika berkata ya terhadap kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala. Kita merenungkan sejenak firman Tuhan ini. Mungkin kita sudah banyak mendengar firman Tuhan di tempat ini. Gembala di sini membicarakan rencana-rencana Tuhan yang besar. Dan mungkin kita diperhadapkan dengan pertanyaan, Tuhan mengendaki kita dilibatkan dalam rencana Tuhan yang besar. Kita berkata, saya tidak punya kemampuan. Tuhan mampu untuk menunjukkan potensi, memberikan potensi kepada kita. Yang Tuhan butuhkan sekarang adalah menjawab kehendak Tuhan, ya atau tidak. Mari kita renungkan firman ini. Maukah kita dalam rencana Tuhan yang besar untuk keselamatan bangsa-bangsa? Kita tidak berbicara kita harus pergi ke semua bangsa. Tapi kita mau mengatakan kepada Tuhan, kalau Tuhan mengendaki kita terlibat di dalam rencana Tuhan yang besar ini, apa jawab kita? Iya atau tidak? Tuhan, kami bersama-sama dengan seluruh jemaat hamba di sini.